Assalamualaikum. Malam ini saya akan review kembali untuk harga SAU atau gold. Kita harus mencari tahu dia mantul dari berapa. Dari 1974. Harganya sudah saya hafalkan. Kita lihat sorotnya. Nah, ini high kalau ini seller position. Ini kalau didekati pakai time frame lebih rendah akan kelihatan sellernya. Kita lihat di weekly. Nah, ini sellernya kelihatan kan dari high kalau ini seller position. Nah, ini berhasil ditolak dari zona resisten. Ini secara weekly, oke? Paham ya, ini resistennya, ini penolakannya. Nanti ini akan berhadapan dengan support baru. Nah, ini dari low ke high, low ke high, low ke high, low ke high. Ini support posisi buyer yang menginginkan harga naik. Apa dia sudah selesai kenaikannya atau belum? Ini kalau bertahan tidak mampu untuk di break maka dia bisa lebih tinggi. Tapi kalau posisi resisten ini kuat menahannya, oke, kan ini direspon seller nih, hingga ini break ya jatuh gitu. Maka seller dan buyer ini perang position. Ini bukan karena per tick atau per detik kita melihat harga naik turun fluktuatif, bukan, tapi kita tuh sebenarnya perang antar posisi besar dari bank-bank atau apa. Jadi posisinya berupa wave atau gelombang seperti itu. Ini gelombang buyer, ini buyer gitu. Jadi masuknya buyer ini di antara seller-seller yang orang bilang bearish atau trend sell gitu. Kan ada buyernya tuh di antaranya. Ini gelombangnya, dia sudah dipenuhi belum targetnya seperti itu. Ini ditolak dari resisten. Kemudian ini dari low ke high. Ini posisi buyer sebagai supportnya, kita kasih bearish sebagai posisi buyer. Pas bener 1909. Nah, di sini untuk buyer, jika dia menginginkan harga untuk ngebreak ini, maka dia harus berhasil menolak hingga 1909. Oke, ini berarti ditolak oleh support ini 1871. Nah, ini 1850 sampai high ini 1865. 1885. Kita sorot harganya dulu. Harga high 1885 ya, itu lihat di atas. Oke. Nih. Dia ini sudah berusaha nih menolaknya dari zona ini. Support 1850 hingga 1885, tapi masih gagal untuk break 1885. Oke. Kita kasih harga 1885 biar lebih detail. 1885 selesai ya. Kita turun time frame. Nah, di sini nih. Ini 1885 tidak bisa di break oleh candle D1 ya. Ini time frame D1. Didukung seller ini juga, dia berusaha menolaknya dari zona support namun gagal, maka ini ada kemungkinan break 1850. Kemarin harga jatuh hingga 1852. Nah, di sini ada support juga seperti itu. Untuk dari mana saya lupa, sebentar. Saya perdetailkan dulu. Supportnya ini dari low ke high. Low-nya berapa? Kita sorot ya. Galaunya itu 1786. Pas ya. Ini low ke high. Low 1871 high. Lihat ya. Nah,
paham ya, supportnya resistennya dari monthly ya, resisten 1974, supportnya 1871, 1786, 1680, ada 3 kan. Nah, untuk mencapai support otomatis kita membutuhkan kekuatannya adalah dari retest resisten atau gagalnya penolakan dari zona support yang time frame rendah. Ini kan monthly nih, ini monthly, nanti turun di ke weekly. Nah, kelihatan ini berusaha menolak dari 1885, 1909. Nah, 1909 kan belum nih, ya kan. Nah, ini nanti dari mana ini, dari support yang mana ini, bisa saja kan dari 1786 gagal break, dia retest 1909 seperti itu. Ini nanti bisa jadi plan saya. Nah, di sini kan kita lihat support yang lebih detail lagi dari intraday. Ini nih, dari low ke high, low ke high, low ke high. Ini buyer posisi di antara seller. Banyaknya seller ini ada buyer yang masuk. Nah, ini menjadi support. Nah, ini buyer masuk, dia berusaha menolaknya dari zona supportnya. Zona supportnya itu dari high yang ini, dari low ke high itu sudah support, itu dari 1862 hingga 1843, itu sudah saya sorot. Ini 62 43. Nah, itu ada posisi buyer. Nah, di sini nih. Ini supportnya. Nah, ini support ini. Ini berusaha menolak, ini berhasil menolak di 1865 penutupan marketnya. Sedangkan ini posisi bayarnya hingga 1862. Nah, ini penolakan zona supportnya. Oke. Jadi ini buyer yang masuk di sini ini ada support atau yang mendukung posisi seperti itu. Jadi ada apa alasan kenapa dia nge-buy di sini? Sebenarnya ada alasannya. Ya, ada dukungannya di pasar. Nah, dia itu menargetkan otomatis resistennya. Selain satu retest untuk 885 gagal, 1909 kan belum. Nah, ini bisa berarti retest saja 1885, atau dia akan hold posisi untuk mengincar 1909. Nah, untuk mencapai 1909 ya ini jangan sampai ngebreak 1843. Ya kan? Kalau ini ngebreak ya ini siap dirugikan besar, karena kita targetnya 1786 tadi yang monthly ya. Ini juga support. Nah, dari low ke high, ini kan buyer juga nih. Ini 1786 tadi maksudnya. Nah, kan? Ini kan ini zona supportnya. Nah, jika zona support ini nanti sulit untuk di break, maka kita harus mewaspadai pantulannya hingga retest ke 1909 seperti itu. Nah, semoga saja yang di break 1786 bukan 1974. Kan ya semua itu memiliki target ya. Semua memiliki keinginan untuk break. Buyer ingin break resisten, seller ingin nge-break support. Nah, untuk nge-break 1786 ini ada kemungkinan dia retestnya ke resistennya seperti itu. Bisa hanya sampai ke seller ini, bisa sampai ke 1909. Nah, ini menjadi plan
plan saya jadi seperti ini, plan saya pribadi ya. Jadi saya tidak mengajak-ngajak. Dari 1973 dia akan sampai ke 1786, kemudian dia retest ke 1909. Ya saya enak-enaknya saya sendirilah, saya ngeplan di mana support resistennya seperti itu, di mana saya harus nge-bid, di mana saya nge-sell seperti itu. Nah ini dari Juni 1909 hingga 188891 deh. Nanti dari 1909 akan bertahan untuk tetap nge-break yang 1786 hingga support berikutnya di 1680 milik monthly. Oke. Nah, di sini ada support lagi. Nah, ini 1680. Oke, jadi perencanaannya itu bisa diplan, di mana sellernya, di mana buyernya seperti itu. Nah, ini sampai sini 1680. Ini plan pribadi saya, boleh diikuti, boleh hanya dipelajari saja seperti itu. Kan masing-masing memiliki pandangan ya. Kalau pandangan saya seperti itu, 1974 menuju 1786, 1786 menuju ke retest 1909. 1909 harus bertahan untuk terus bearish hingga ke 1680. Paham ya? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.